welcome back to YouTube channel. Sebelumnya, kami mau mengingatkan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya bisa dijadikan sebagai pengingat pertemuan. Klik like jika perjumpaan bermanfaat dan berkesan. Jika ada yang dirasa kurang, tulis di kolom komentar agar kami dapat berkembang. Jangan di dislike. Hai guys, kali ini gue mau ngedesain kamar tidur gue. Sebelumnya gue mau minta maaf kalau keadaan di luar agak berisik. Terus yang kedua gue juga mau ingetin untuk tetap di rumah. Mari kita sama-sama putus rantai penyebaran dari COVID-19. Balik lagi ke kamar tidur gue. Kamar tidur gue sendiri ukurannya sekitar 3x3 meter persegi. Harusnya ya lumayan luas lah. Ukuran kamar segitu yang penempatnya cuma gue sendiri. Tapi, ada tapinya nih, dengan ukuran segitu kamar tidur gue masih terpotong ukuran dari si kamar mandi. Kamar mandinya sendiri aja ukurannya sekitar 1,5 kali 1,5 meter persegi. Lebih jelasnya kita lihat langsung aja bareng-bareng gimana keadaan kamar tidur gue saat ini. Oke, jangan kemana-mana, pantengin terus videonya. Oke, jadi begini keadaan kamar tidur gue saat ini ya. Berantakan ya, padanya lah. Laki-laki, kusam, sarang kuman banget sih ini. Mulai dari warna, kayaknya gue bakal ganti pakai warna putih deh biar kasih kesan lebih luas aja. Terus penempatan tempat tidur kayaknya bakal tetap gue letakin di sini karena ya mau di mana lagi. Emang area yang cukup buat ngeletakin tempat tidur kayaknya cuma di sini doang. Emang di sini doang sih, bukan kayaknya. Paling di sini gue mau tempatin kayak ambalan meja kerja gitu, terus dikasih laci-lacian. Terus atasnya gue kasih ambalan buat naruh-naruh buku-buku yang gak seberapa ini. Terus dinding ini kayaknya bakal gue habisin sampai mentok ke plafon. Jadi di belakang dinding ini adalah kamar mandi kayak yang tadi gue kasih tahu. Kalau kamar tidur gue dengan ukuran sekitar 3x3 meter persegi masih kepotong sama si kamar mandi. Terus ini bakal gue take out semua, gue ganti di sini pakai lemari pakaian yang lebih baru lah, yang desainnya lebih nggak terlalu klasik sih. By the way, ini kayu jati asli nih. Ayolah, kolektor merapat. Selebihnya udah sih, paling plafon gue ganti, gue cat ulang. Udah sih itu aja. Mau tahu bagaimana jadinya setelah kamar ini didesain ulang? Nggak pas juga sih bilang desain ulang karena sebelumnya ini nggak ada desainnya sih, asal-asalan begini. Lebih jelasnya ikutin terus videonya. Gue bakal berbagi mulai dari proses draft di AutoCAD sampai ke visualisasi menggunakan SketchUp. Oke, pantengin terus videonya. Oke, sekarang gue udah ada di dalam software AutoCAD. Di sini gue menggunakan AutoCAD 2017. Sebelumnya di sini gue udah nyiapin objek dari dinding, kusen, dan kolom. Kenapa sih gue nyiapin objek ini lebih dulu? Jadi biasanya tiap objek yang penggunaannya sering bahkan selalu, gue bakal buat objek itu masukin sebagai legend. Jadi gue bakal buat di file khusus yang isinya adalah objek-objek yang penggunaannya sangat sering bahkan selalu, misal kayak dinding dan kusen dan kolom ini. Dalam ilmu bangunan kan biasanya objek ini pasti selalu digunain. Jika ada pertanyaan misal gimana kalau kebutuhan dindingnya atau panjang dindingnya, panjang dinding dari kolom satu ke kolomnya, gue perlu panjang dinding 3 meter, tapi di legend yang udah gue siapin di satu file khusus gitu, dinding yang gue punya panjangnya cuma 1 meter. Itu caranya gimana? Jadi gue nggak perlu khawatir tentang hal itu ya di sini, karena di sini di setiap objek yang gue buat menggunakan dynamic block. Jadi apa sih dynamic block? Singkatnya dynamic block itu seperti namanya, dynamic yang artinya dinamis. Jadi objek yang gue buat ini sifatnya dia sudah dinamis. Gue menggunakan dynamic block dalam membuatnya. Apabila gue membutuhkan ukuran dinding lebih
panjang dari ukuran dinding yang sudah siap ini, gue hanya perlu menarik dia, memperpanjangnya. Nah, di sini ukuran si dinding panjangnya sudah lebih panjang. Apabila gue butuhnya lebih pendek dari ini, maka gue hanya perlu menariknya, memperpendeknya. Begitupun juga si kusennya, gue untuk memperbesar tinggal gue tarik, untuk memperkecil tinggal gue tarik, perkecil. Bagi yang ingin tahu cara membuat objek menggunakan dynamic block, jangan lupa klik subscribe agar nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Pada video berikutnya gue bakal kasih tahu cara membuat objek menggunakan dynamic block. Oke, langsung aja gue bakal mulai proses sketching, mulai dari penyusunan layout peletakan furniture sampai kepada tampak area dalam dari kamar tidur gue atau potongannya. Sebelumnya gue mau masukin dulu foto hasil gue ukur area kamar tidur gue. Oke, nah ini adalah ukuran dari area kamar tidur gue. Luasnya sekitar 2,95 kali 2,9 meter persegi, yang luasnya masih terpotong oleh luas dari kamar mandi atau WC yang luasnya sekitar 1,3 kali 1,6 meter persegi. Langsung aja gue bakal mulai proses sketchingnya menggunakan AutoCAD. Jangan kemana-mana, pantengin terus videonya.
Oke, di sini gue udah selesai proses sketching di AutoCAD. Jadi seperti yang awal gue bilang, pada bagian dinding ini, dinding kamar mandi, bakal gue pentokin sampai ke plafon. Terus di area sini gue kasih ambalan untuk buku-buku dan file-file gue. Posisi tempat tidur tetap seperti sebelumnya di sini ya, karena memang yang memungkinkan untuk peletakan tempat tidur hanya di sini. Ini layoutnya. Peletakan lemari pakaian juga seperti sebelumnya tetap di sini. Di sini gue kasih kayak tempat menggantungkan handuk. Di sini kayak untuk tempat taruh pajangan gitu, atau mungkin gitar kayaknya. Muat atau enggak ya? Jadi tampaknya seperti ini. Ini lemari pakaian. Terus di sini untuk pakaian-pakaian kotor, enggak, kecil banget sih ini menurut gue. Enggak ideal, tapi paling juga kan pakaian gue sendiri, pakaian kotor nggak banyak-banyak amat. Jadi ketika gue begitu keluar dari kamar mandi, ketemu sama si lemari pakaian, terus gue bisa ngeletakin baju kotor gue di sini. Nah, di sini gue kasih lacian untuk kayak P3K gitu, sama alat-alat mandi. Nah, di sini untuk ngegantungin handuk. Lanjut, posisi tempat tidur di sini. Terus kursi gue paling pakai kursi bikin biasa gitu, nggak ada sandarannya, karena menurut gue kalau ini pakai sandaran bakal kesannya jadi sempit sih. Ini udah sempit, ditambah kayak sandaran bakal kesannya lebih tambah sempit. Terus di sini gue kasih lacian. Di sini nggak gue kasih lacian sengaja biar ruang gerak dari kaki gue ketika menggunakan meja kerja ini jadi leluasa. Terus di sini cocok banget sih ini kayaknya buat kaum rebahan, makin betah di rumah deh kayaknya. Ketika gue capek di sini, ketika nugas, gue bisa pindah ke tempat tidur. Tempat tidur duduk di sini, kaki masuk dalam. Terus di sini untuk di dalam sini filing sengaja gue kasih ini nggak terbuka, jadi gue kasih kayak tutupan kaca gitu, biar kalau filing itu kan banyak banget gitu, jadi biar lebih rapi aja. Di sini untuk buku-buku dan pajangan. Nah, untuk di sini rencananya ini gue kasih untuk sepatu gue, karena sepatu gue nggak banyak sih, paling sepasang doang. Gue taruh di sini. Sepatu yang paling sering gue pakai paling yang gue taruh sini. Terus ini gue kasih lacian lagi. Mungkin ini buat P3K deh, yang tadi itu khusus buat kayak alat-alat mandi. Kalau yang di sini ya, kalau yang ini khusus P3K. Kalau ini gitar kayaknya nggak muat deh. Muat mungkin, tapi si bodinya bakal keluar sedikit. Kalau memang nggak muat, nantinya mungkin bakal gue kasih ambalan lagi buat pajangan aja. Udah sih gitu aja. Terus tadinya ini kan di kamar gue nggak pakai pintu gitu, karena nyatu nerus dari kamar orang tua gue. Sekarang ini gue kasih pintu. Ini meja kerjanya. Udah sih, video kali ini cukup kayaknya sampai sini aja. Di video berikutnya gue bakal, dari hasil sketching ini bakal gue tingkatin masuk ke visualisasi menggunakan 3D SketchUp. Terus setelah itu gue bakal masuk ke proses renderingnya. Jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video gue berikutnya yang mulai masuk ke proses visualisasi di SketchUp. Sekian video dari gue kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.